1 Mei 2025 pukul 2:14 saya ditemui Pak RW. Pak Supardi sama Kasat sudah mungkin menit besar serta warga ini akan membantu kami atas kuasa Allah SWT. Orang hilang yang dilaporkan pada kepolisian Polres Wonogiri hari ini Tuhan berikan kemudahan bersama tim, insya Allah dapat mengungkap keberadaan saudara kita yang hilang. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang dimana jasadnya telah ditemukan dikubur dan dicor di samping kandang hewan. Kejadian ini terjadi di daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Bagaimana kisah ini? Yuk kita simak videonya. Awal kasus ini bermula dari laporan seorang pria yang bernama Yunianto yang melaporkan telah kehilangan adiknya sejak tanggal 11 Februari 2025 yang bernama Dwi Hastuti berusia 48 tahun. Laporan itu diterima oleh polisi tanggal 14 Februari 2025 atau hari keempat setelah Dwi Hastuti ini tidak kembali ke rumah. Menurut kesaksian Yunianto, jika adiknya pergi setelah dijemput oleh seorang pria menggunakan mobil berwarna merah. Selain itu, adiknya pun memiliki tato tulisan Vicky di tangan kirinya dan tato burung phoenix di belikat kanan. Polsek Batu Retno yang menerima laporan itu pun segera menindaklanjuti dengan membuat selebaran dan menyebarkan laporan tentang orang hilang melalui grup WhatsApp. Selain itu, Polsek Batu Retno pun melakukan koordinasi dengan Satreskrim Polres Wonogiri untuk melakukan tracking nomor telepon dari Dwi Hastuti alias Tuti Jupe guna mengetahui posisi terakhir dari korban ini. Diketahui Dwi Hastuti merupakan warga asal Batu Retno. Jika melihat dari postingan pada akun sosial medianya, Dwi Hastuti ini memposting pernikahannya yang terjadi pada tanggal 27 November 2018 dengan seorang pria yang berasal dari India. Namun tidak diketahui apakah saat ini keduanya masih menikah atau sudah bercerai. Dwi Hastuti merupakan seorang penari tradisional Reok Ponorogo. Terlihat dirinya sedang menari di beberapa acara tersebut. Dalam upaya pencarian Dwi Hastuti, ternyata polisi menemukan jalan buntu. Dikarenakan petunjuk serta informasi sangatlah minim. Sehingga dalam upaya pencarian hilangnya Dwi Hastuti ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Pada sisi lainnya, pihak keluarga pun sangat berharap polisi dapat menemukan keberadaan dari Dwi Hastuti. Seiring berjalannya waktu, tanpa terasa sudah 2,5 bulan Dwi Hastuti ini telah menghilang. Ternyata dalam kurun waktu 2,5 bulan itu, pihak kepolisian pun terus-menerus melakukan penyelidikan, menyusun setiap puzzle dari petunjuk yang ditemukan oleh polisi. Hingga pada akhirnya, polisi mendapatkan titik terang dari kesaksian juru parkir atau tukang parkir. Berdasarkan hasil pelacakan polisi, titik terakhir korban ditemukan berada di sekitaran warung bakso. Lalu polisi bertemulah dengan Sutino selaku ketua RT setempat yang bekerja sebagai juru parkir di warung bakso tersebut. Dari keterangan Sutino, ternyata dia pernah berinteraksi dengan Dwi Hastuti. Bahkan Sutino pun masih mengingat kala bertemu dengan Dwi Hastuti menggunakan celana pendek. Pada saat itu, Dwi Hastuti bertanya pada Sutino rumah dari Joko Nur Setiawan, pria berusia 34 tahun. Sutino ini pun menanyakan maksud dari Dwi Hastuti mencari keberadaan rumah Joko. Lalu Dwi Hastuti ini pun mengatakan jika mobilnya telah dibawa oleh Joko dan belum dikembalikan. Setelahnya Sutino pun memberitahu rumah dari Joko dan Dwi Hastuti pergi menuju alamat tersebut. Dengan adanya informasi itu, pihak kepolisian pun mencari tahu tentang sosok dari Joko ini, yang dimana Joko
berprofesi sebagai supir bis dan telah memiliki istri dan juga anak. Selama ini, Joko pun dikenal memiliki perilaku yang baik. Tidak ada hal yang mencurigakan dalam dirinya. Setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, pihak kepolisian tidak serta-merta langsung menetapkan Joko sebagai tersangka. Polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Terlebih, ada indikasi dugaan masalah penggelapan mobil yang dilakukan oleh Joko. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui jika benar Dwi Astuti ini memiliki 1 unit mobil. Mobil tersebut selain digunakan untuk keperluan pribadi, mobil itu pun menjadi sumber pendapatan dengan cara disewakan. Ternyata mobil itu sempat disewakan kepada Joko. Lalu mobil pun digadaikan oleh Joko pada seseorang. Dari seseorang itu, mobil digadaikan lagi. Dan Dwi pun menuntut Joko untuk mengembalikan mobil tersebut. Selain itu, polisi pun mendapatkan informasi jika Dwi Astuti dan Joko ini sering terlihat pergi bersama. Sehingga polisi mengambil kesimpulan jika Joko terkait tentang hilangnya Dwi Astuti. Pihak kepolisian mendatangi rumah Joko, yang ternyata itu adalah rumah orang tuanya. Joko sudah tinggal terpisah dengan bapaknya yang berinisial G. Pihak kepolisian pun menggali informasi dari ayah Joko, yang dimana polisi mendapatkan informasi diduga jasad Dwi Astuti dikuburkan di sana. Dengan adanya kesaksian itu menguatkan dugaan jika Joko ini merupakan pelaku pembunuhan. Setelahnya, pihak kepolisian pun mendatangi rumah Joko yang tinggal bersama dengan anak dan istrinya untuk melakukan serangkaian interogasi terkait hilangnya Dwi Astuti. Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkaplah fakta jika ternyata Dwi Astuti ini memang benar telah dibunuh oleh Joko, yang jasadnya dikuburkan di samping kandang itik yang berada di Dusun Brubu, Ngadi di Rojolor, Wonogiri, yakni rumah orang tua dari Joko. Pada hari Kamis, tanggal 1 Mei 2025, sekitar jam 1 dini hari, pihak kepolisian mendatangi lokasi dengan didampingi oleh pelaku dan ayah pelaku. Mereka segera melakukan penggalian dan evakuasi pun selesai pada jam 4.00 subuh dan menemukan tubuh Dwi Astuti terkubur di sana. Kondisi jasad masih utuh dengan terbungkus plastik berwarna hitam, diikat tali dan dilapisi jari. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Mewardi Solo. Dengan ditemukannya jasad dari Dwi Astuti ini mengungkap teka-teki atas hilangnya korban, sehingga polisi menggali motif pada pembunuhan ini, yang ternyata motifnya adalah hubungan terlarang. Kedatangan Dwi Astuti mencari Joko tujuannya untuk meminta Joko segera menikahinya, yang dimana hubungan terlarang itu telah berlangsung lama. Mereka telah berkenalan pada bulan Oktober 2024 yang lalu, dan keduanya pun menjalani hubungan secara diam-diam, lantaran Joko ini telah memiliki anak dan istri. Pada tanggal 11 Februari 2025, setelah bertemu dengan Sutino, Dwi Astuti mendatangi rumah orang tua Joko. Joko mengajak bertemu di sana dengan dalih ingin berbicara serius tentang hubungan terlarang mereka. Setibanya di rumah orang tua dari pelaku ini, situasi rumah sedang sepi, hanya ada mereka berdua. Namun sayangnya, permintaan korban untuk segera dinikahi ditolak oleh pelaku dengan alasan pelaku telah memiliki istri dan anak. Joko tidak ingin perselingkuhannya diketahui oleh sang istri. Dampak dari penolakan itu membuat Dwi Astuti menagih hutang 15 juta rupiah kepada Joko, yang membuat posisi Joko ini semakin terjepit, yang membuat keributan pun semakin memanas. Joko emosi dan gelap mata. Dalam kondisi kalap, Joko nekat menggenggam leher dan membekap Dwi Astuti hingga terjatuh dan kepalanya membentur pondasi rumah, hingga akhirnya Dwi Astuti pun kehilangan nyawanya.
Usai membunuh Dwi Astuti, Joko dilanda kepanikan, lalu menyeret jasad korban ke belakang rumah orang tuanya dan membungkus jasadnya menggunakan plastik berwarna hitam yang dilapisi kain jarik, lalu diikat tali. Setelahnya, Joko menggali tanah di samping kandang itik dan menguburkan jasad korban di sana. Joko menumpuk jasad korban menggunakan papan, lalu dilapisi oleh semen cor dan ditutup lagi menggunakan tanah, sehingga tidak ada satupun warga yang mencium aroma tidak sedap dari jasad korban. Dan Joko pun menceritakan lokasi di mana Joko menguburkan jasad Dwi Astuti kepada ayahnya. Ada informasi yang melatar belakangi korban ini minta dinikahi dikarenakan korban sedang hamil. Namun pihak kepolisian tidak dapat memastikan hal tersebut dan polisi sedang menunggu hasil forensik mengenai kehamilan korban. Ternyata didapati fakta dari hasil forensik. Korban ini dalam kondisi tidak hamil. Sementara itu, masalah mobil korban yang digadaikan oleh pelaku ternyata benar. Namun pembunuhan itu terjadi bukan karena permasalahan mobil, melainkan masalah permintaan korban untuk dinikahi oleh pelaku. Pelaku Joko mengaku kepada polisi jika pembunuhan itu terjadi secara spontanitas dikarenakan pelaku ini merasa tertekan dan terdesak oleh permintaan korban yang segera minta dinikahi. Selain jasad korban yang ditemukan, pihak kepolisian pun berhasil menemukan barang bukti di dalam lubang jasad korban. Di antaranya tas, sandal hitam, KTP, STNK, softtek, pil KB, 2 kartu ATM Bank Mandiri, dan identitas anak korban. Atas perbuatannya itu, pelaku terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Guys, inti seri dari kisah ini, hubungan terlarang, memicu, dan faktor utama terjadinya malapetaka pada kehidupan kita. Sebaiknya jauhilah perselingkuhan. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?